الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyangkut keyakinan tentang Allah dan Rasul-Nya. Yang di ayat yang kita bacakan tadi tentang orang-orang beriman, kaum muslimin yang mengimani seluruh rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Yahudi, beda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengingkari kenabian Isa alaihissalatu wassalam, mengingkari kenabian Muhammad alaihissalatu wassalam. Satu ini saja pengingkarannya sudah dinyatakan mereka kafir. Satu ini saja kesalahan mereka sudah dicap kafir, apalagi kesalahan-kesalahan yang lainnya. Orang-orang Nasrani juga mengkafiri Rasul, mengkafiri Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Kelompok Samirah, kelompok Samirah, agama Samirah, mereka tidak mengakui nabi siapapun setelah Nabiullah Yusha alaihissalatu wassalam, Yusha bin Nun. Subhanallah. Demikian juga Majus mereka mengimani nabi mereka. Setelah itu mereka tidak lagi mau mengakui nabi selain nabi yang diutus mereka. Menurut mereka dikatakan bahwa mereka meyakini kenabian Nabiullah Zaradist. Al-Muhim, mereka orang-orang yang tidak mengakui kenabian seluruh para nabi dan rasul, maka mereka dinyatakan kufar. Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah betul-betul orang kafir. Jadi keimanan yang diterima adalah keimanan terhadap seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT, jumlatan wa tafsila, secara umum, baik yang kita ketahui dan tidak ketahui, dan secara khusus bagi yang kita diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang beriman, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Ini orang-orang mukmin, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan antara rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diyakini semuanya adalah utusan Allah, pilihan Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ini jelas keyakinan kaum muslimin mengimani seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya demikianlah kita mengimani. Tidak mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Seperti perlakuan orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim.
Mereka-mereka ini kaum muslimin yang mengimani seluruh para rasul dan seluruh para nabi, Allah akan memberikan untuk mereka pahala mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya, Allah menyampaikan kepada kita tentang perangai ahlul kitab secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab meminta kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, an tunazzila alaihim kitaban minas sama', untuk engkau menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Perhatikan, engkau menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Subhanallah. Rasul ya Rasul manusia, tidak memiliki kemampuan lebih dari sekedar bahwa mereka adalah Rasul. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan, Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Subhana, katakan wahai Rasul, subhana rabbi, maha suci Rabb, tidaklah aku dikecuali manusia dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan menurunkan wahyu itu bukan urusan Rasul. Menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala secara utuh seperti kitab-kitab sebelumnya, atau mufarraqan, terpisah-pisah seperti yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan Rasul. Jadi Muhammad SAW tidak bisa dituntut dalam masalah ini. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Mereka menuntut engkau wahai Muhammad untuk engkau turunkan kepada mereka kitab langsung utuh sebagaimana diturunkannya Taurat. Ini sekedar alasan untuk tidak mengimani Nabiullah Muhammad SAW. Ini adalah percikan dari segumpal yang sangat besar dari kebobrokan orang-orang ahlul kitab. Coba perhatikan di ayat berikutnya, direntet kejelekan-kejelekannya ahlul kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka meminta kepada Muhammad SAW untuk diturunkan kepada mereka Al-Qur'an jumlatan wahidah, barakallahu bikum, sebagaimana diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Berkata orang kafir, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an satu kali saja, satu kali gus, 30 juz sebagaimana diturunkannya kitab-kitab sebelumnya. Baik. Urusan Allah menurunkan langsung sekaligus atau terpisah-pisah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan siapa-siapa. Baik. Adapun mereka ini meminta berbagai macam permintaan cuma sekedar alasan. Artinya ketika Rasulullah tidak mampu untuk memenuhi apa yang mereka inginkan menurut mereka, berarti itu jadi alasan bagi mereka untuk tidak mengimani Rasul tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah mengatakan faqad sa'alu, sungguh mereka meminta itu masalah kecil. Barakallahu fikum. Mereka meminta itu, wahai Muhammad, engkau turunkan kepada mereka Al-Quran sekaligus, itu masalah kecil. Dari sekian banyak permasalahan-permasalahan besar yang mereka telah lakukan sebelumnya. Allah mengatakan faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Coba perhatikan ini, di ayat ini, ayat yang kita bacakan ini, pelanggaran-pelanggaran yang mengerikan yang dilakukan oleh ahlul kitab dahulu kala. Pertama, sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahra. Mereka telah meminta kepada Musa lebih besar daripada itu, wahai Muhammad. Apa itu? Arinallaha jahra. Wahai Musa, perlihatkan kami Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan agar kami bisa melihat dan memandang Allah itu di dunia ini. Ini kelancangan, barakallahu fikum. Karena tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, sekali bernabi pun tidak mampu untuk itu. Karena tubuh manusia dalam kondisi sangat-sangat lemah. Barakallahu fikum.
Maka dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan seandainya Allah SWT menyingkap tabir dari wajahnya, maka akan terbakar seluruh apapun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkan cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada mampu seorang pun untuk itu. Mereka meminta kepada Musa untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala dengan terang dan jelas. Fa akhadathum sa'iqatu bi dzulmihim. Maka mereka pun langsung digoyang dengan gempa karena kezaliman mereka. Itu satu. Yang kedua, tsumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Mereka mengadakan patung berhala untuk mereka sembah. Padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Yang mereka sendiri melihat Fir'aun bagaimana ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jauh dari pantai ini, ketika mereka melewati satu kaum menyembah patung berhala, mereka pun mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami patung sebagaimana mereka memiliki patung-patung. Subhanallah. Begitu Musa berangkat menuju Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, belakang mereka membuat patung anak sapi, kemudian mereka menyembahnya. Luar biasa kejelekannya. Min ba'di ma ja'atuhumul bayinat fa abawna an dzalik. Setelah itu kami maafkan mereka. Setelah kami memerintahkan orang-orang yang tidak menyembah patung tersebut, tidak menyembah patung anak sapi tersebut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh orang-orang yang menyembahnya. Kemudian dihidupkan kembali mereka. Ini barakallahu fikum yang ada pada mereka. Hukumannya dibunuh. Tapi setelah itu masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'afawna 'an dzalika wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim. Demikian juga ketika mereka enggan untuk menjalankan At-Taurat, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Kapan mereka tidak mau menjalankan At-Taurat ini, maka akan ditimpakan kepada mereka gunung yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah. Ketika kami mengangkat gunung di atas mereka sama seperti awan. Barakallahu fiik. Dan kami mengatakan kepada mereka, jalankan At-Taurat ini. Maka mereka pun mengiyakan karena terpaksa. Dalam kondisi mereka sujud sambil menengok ke atas. Sujudnya mereka itu pipinya yang sampai ke bawah, bukan jidatnya seperti kita. Kalau sujud jidatnya kita yang sampai ke tanah, mereka enggak. Pipinya sambil menengok ke atas, semua jatuhnya enggak nih dia. Karena takut dan khawatirnya gunung yang ada di atas mereka itu ditimpakan kepada mereka. Subhanallah. Baik, ini keburukan mereka luar biasa. Fa'afawna 'an dzalika wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Maka mereka pun mengiyakan karena keterpaksaan atau mirip keterpaksaan. Mereka berjanji untuk menjalankan Taurat. Ini keburukan mereka. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke negeri Palestina, silahkan kalian masuk ke negeri Palestina dalam keadaan sujud. Subhanallah. Sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Wadkhul baba sujada. Tapi mereka bukan sujud. Dibalik mereka mendongak ke atas
sambil mereka merangkak dengan pantat mereka dan tumit mereka dengan kedua tangan mereka. Masuk. Disuruh sujud, sambil masuk mereka balik mendongak ke atas. Ini penentangan luar biasa. Diperintahkan untuk mereka mengatakan hittah. Hittah ini ampunilah kami ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Ucapan yang diperintahkan tidak ucapan, mereka ucapkan ucapan yang lain. Mereka mengatakan habba fi syairah, habba fi syairah. Sebutir gandum kata mereka. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengatakan ya Allah ampunilah kami. Lain yang diperintahkan untuk diucapkan, lain yang diucapkan. Lain yang diperintahkan dilakukan, lain yang dilakukan. Inilah keburukan dan kejelekan mereka. Coba lihat Allah merentet satu demi satu ini, menunjukkan bahwa apa yang mereka minta kepada Rasulullah itu bagian kecil dari sekian banyak kejelekan dan keburukan mereka. Artinya ya tidak perlu heran-heran, tidak perlu terheran-heran dengan perbuatan mereka karena mereka sudah melakukan perkara yang sangat besar sebelumnya. Coba ketika mereka diperintahkan masuk, pokoknya masuk perang pasti menang. Subhanallah. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, dalam negeri ini banyak ini orang-orang yang betul-betul perkasa, raksasa. Kita tidak mampu untuk masuk. Padahal sudah dijanji begitu ente masuk perang langsung menang. Apa kata mereka? Justru mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah engkau dengan Tuhanmu. Masuk ke negeri itu dan perangi mereka. Kalau sudah menang baru kita masuk. Subhanallah. Ini perbuatan keji yang mereka lakukan. Wa qulna lahum udkhul baba sujada wa qulna lahum la ta'du bis-sabt. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'du bis-sabti, jangan kalian melakukan penangkapan ikan, jangan kalian berburu di hari Sabtu. Subhanallah. Mereka memasang perangkap di hari Jumat. Barakallahu fikum. Kemudian mereka mengambilnya di hari Ahad, dan ada juga mereka mengambilnya memang di hari Sabtu. Jadi memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kefasikan mereka ini. Kalau di hari-hari lain selain hari Sabtu, ikan itu banyak sekali nampak di permukaan air. Tapi kalau pas hari Sabtu tidak ada itu ikan. Ya afwan barakallahu fikum. Di hari selain hari Sabtu barakallahu fikum, di selain hari Sabtu ikan tidak ada. Justru di hari Sabtu yang memang semestinya mereka beribadah, ikan-ikan itu pada datang. Jadi mereka pasang perangkap di hari Jumat, ketika hari Sabtu ikan pada datang, mereka mengambilnya di hari Ahad. Pasang-pasang perangkap. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka dan menjadikan mereka sebagiannya babi-babi dan sebagiannya monyet-monyet. Karena pelanggaran mereka ini melakukan perburuan di hari Sabtu. Wa qulna lahum la ta'du bis-sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian sangat kuat. Dan termasuk yang paling parah adalah membunuh para nabi. Ini kejelekan dan keburukan yang luar biasa dari mereka. Jadi apa yang mereka minta kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk diturunkan kepada mereka Al-Quran satu kali, itu cuma bagian kecil dari kebobrokan mereka. Yani tidak perlu heran-heran, karena itu semuanya barakallahu fikum sekali lagi adalah
bagian kecil dari kekufuran mereka dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti agama ini, syariat ini dalam keadaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.